Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat 26 Desember 2025 Masehi. Artinya hari ini adalah Jumat terakhir di tahun 2025 Masehi. Jika Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita hidup, maka mungkin kita akan dipertemukan dengan tahun 2026 Masehi. Yang semua itu tentu masih misteri. Semua itu berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan hambanya ataupun mematikan hambanya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di saat kita berada di tanggal 26 Desember, maka kita khususnya rakyat Aceh, memori kita akan mengenang sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di abad ini. Bahkan di beberapa media di tanah Arab, di negeri Arab ketika itu memberitakan bahwasannya peristiwa yang terjadi tepatnya 21 tahun yang lalu, 26 Desember 2004, beberapa koran di tanah Arab memberitakan akbar karithah fi hadzal qarni, sebuah petaka besar, musibah besar terjadi di abad ini, yaitu peristiwa yang bernama gempa dan tsunami. Tentu di saat kita menyaksikan peristiwa tersebut, atau bagi siapa yang menyaksikan peristiwa tersebut, atau bagi siapa yang melihat, menonton, atau membaca peristiwa 21 tahun yang lalu, maka insya Allah akan meyakini kalau itu adalah sebagai sebuah peristiwa besar yang terjadi di abad ini. Gempa berkekuatan 9,1, ada yang mengatakan 9,3, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Bahkan gempa tersebut menghadirkan gelombang tsunami. Kata tsunami itu adalah kata dalam bahasa Jepang yang artinya gelombang besar. Tsunami itu artinya gelombang besar di bibir pantai atau di pelabuhan. Bahkan tsunami yang terjadi di bumi Aceh dan di beberapa negara lainnya, kekuatannya sama dengan 1.500 bom atom. Ini dalam bacaan kita. Bahkan tidak heran di saat sebuah kapal dengan panjang 63 meter, berat 2.600 ton, yang kapal itu ada di laut, dengan gelombang tsunami kapal tersebut bergerak sampai ke darat. Yang mungkin saat ini kapal tersebut masih berada di darat, tidak dibalikkan lagi ke laut. Saking besarnya musibah tersebut, 200.000 jiwa lebih di Aceh saja. Di saat kita membaca kerugian yang terjadi ketika itu di tahun 2004, dituliskan kerugian akibat gempa tsunami 2004 51,4 triliun. Yang mungkin kalau kita kurskan saat ini setara dengan 140 atau 160 atau bahkan lebih. Sebuah peristiwa besar yang bagi siapa menyaksikan akan meyakini bahwa begitulah salah satu daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak ada apa-apanya. Dengan satu kalimat kun fayakun, maka semuanya menjadi abu.
Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam peristiwa-peristiwa besar khususnya yang terjadi di dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk mengingat peristiwa tersebut. Di dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ayat ini tentu ayat yang dulu diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel ketika itu dari penjajahan kezaliman Fir'aun la'natullah alaihim. Setelah mereka selamat, Allah mengatakan kepada Musa, "Dzakirhum." Ingatkan kaummu Musa bi ayyamillah, dengan hari-hari besar yang terjadi di dalam hidup mereka. Hari di mana Allah menyelamatkan mereka dari kebiadaban kezaliman Fir'aun la'natullah alaihi. Dan para ulama mengatakan sudah sepatutnya kita di dalam hidup kita mengingat peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam hidup kita. Tentu musibah petaka tsunami adalah hari-hari besar atau salah satu hari-hari besar yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Pelajaran begitu banyak kaum muslimin. Semua kita bisa memetik pelajaran yang ada di dalam musibah tersebut. Di antaranya itulah sebuah ketentuan Allah. Itulah sebuah takdir Allah. Ma asaba min musibatin, kata Allah. Tidaklah setiap musibah yang terjadi fil ardi, di bumi, gempa, tsunami, longsor, semua musibah yang terjadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, ataupun musibah yang terjadi pada diri kalian sendiri, sakit atau bahkan kematian itu sendiri, illa fi kitabin, semua musibah yang terjadi di bumi ini, semua musibah yang terjadi pada diri kita, illa fi kitab, semua itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala min qabli an nadra'aha, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas di dalam sabda beliau, kataballah maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Sebelum Allah menciptakan semesta ini, alam ini, di dalam ilmu tauhid, al-alam ma siwallah, selain Allah itu semuanya makhluk, semuanya alam. Sebelum Allah menciptakan semesta ini, Allah menciptakan salah satunya qalam, pena. Dengan pena itu Allah menulis ketentuan yang akan terjadi di alam semesta tersebut. Salah satu ketentuan tersebut adalah ketentuan di mana 21 tahun yang lalu terjadi musibah besar yang kami ketika itu menyangka, mengira apakah kiamat telah terjadi. Namun karena peristiwa tersebut terjadi pada hari Ahad, berarti itu bukan kiamat. Karena kiamat terjadi pada hari Jumat. La taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Namun begitu besarnya musibah petaka yang kita saksikan atau yang kita rasakan atau yang kita lihat ketika itu. Bagaimana lagi dengan kiamat yang Allah sendiri mempertegas, inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Kiamat sungguh satu hal yang begitu besar, kata Allah. Allah sendiri mengatakan,
Kalau peristiwa kiamat yang akan terjadi nanti adalah peristiwa yang begitu berat, yang begitu besar, yang begitu mengerikan. Tsunami saja membuat sebagian orang stres, membuat sebagian orang hilang akal. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, kita hendaklah mengingat kalau semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada zat yang maha agung yang menentukan segalanya, bukan kita makhluknya. Tentu pelajaran penting lainnya adalah ujian. Ujian. Al-imtihan wal ikhtibar. Walanabluwannakum. Allah sendiri yang mempertegas, sungguh kami akan menguji kalian. Hidup manusia tidak mungkin akan terlepas dari ujian. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia-manusia yang mengaku beriman tersebut, yang mengatakan dirinya beriman, mereka tidak akan diuji? Semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, berat atau ringan. Pelajaran kedua adalah ujian yang tentu setiap hari dari hari-hari yang kita lewati, hendaklah kita mengingat kalau akan atau pasti akan berlaku ujian Allah kepada kita. Pelajaran sabar tentu adalah pelajaran yang selalu diingatkan saat terjadi musibah. Innamas sabru 'inda sadmatil ula, kata Nabi. Kesabaran itu adalah saat terjadi dentuman pertama, saat terjadi musibah pertama, saat terjadi ujian pertama, maka dituntut kepada kita adalah sabar. Tentu implementasi dari sabar adalah saat kita mampu menerima, mampu menghadirkan keridhaan di dalam diri dan hidup kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masih menggerutu, jika kita masih mempertanyakan kenapa ini terjadi, kenapa ini menimpa saya, maka itu jauh daripada nilai sabar yang dimintakan kepada kita oleh Rasul untuk kita fahami. As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran tersebut saat terjadi dentuman pertama di dalam diri kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa besar yang terjadi 21 tahun yang lalu. Yang khatib sendiri sempat berpikir, mungkin musibah besar ini tidak akan lagi terjadi kecuali setelah sekian tahun. Namun kita, rakyat Aceh, tiba-tiba beberapa pekan yang lalu atau bulan lalu, di bulan November, juga di tanggal 26, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita sebuah peristiwa yang namanya longsor atau banjir bandang. Begitu sungguh menyedihkan. Bahkan banyak desa dan kampung yang hilang. Yang hal tersebut terjadi bahkan di luar perkiraan manusia. Tapi sudah begitu besar musibah tersebut terjadi. Apa yang kita saksikan, mungkin kita di kota Melabuh khususnya tidak langsung terdampak dengan musibah banjir dan longsor tersebut. Tidak langsung terdampak. Hanya kenang katanya kadang longsor. Tapi dampak daripada peristiwa tersebut bisa kita rasakan.
Namun saudara-saudara kita, wabil khusus yang tinggal di pantai utara, pantai timur Aceh ini, merasakan sebuah peristiwa yang sulit, yang bahkan hingga saat ini mereka tidak mampu untuk menyelesaikan urusan mereka sendiri. Kenapa musibah itu terjadi? Juga sama, sebuah ketentuan yang telah Allah takdirkan 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan jagat semesta ini. Namun kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, kitab suci yang merupakan pegangan, yang merupakan kanun kehidupan bagi kita, yang merupakan undang-undang bagi kita, telah menggambarkan bahwa semua peristiwa yang terjadi ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Semua musibah atau semua takdir pahit, karena takdir tersebut ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang manis, ada yang pahit. Iman kita dituntut untuk mengimani kepada Allah. Kalau Allah telah menakdirkan kepada makhluk ini ada takdir yang baik, ada takdir yang tidak baik. Salah satu takdir yang tidak baik seperti apa yang kita rasakan, baik diri kita ataupun alam sekitar kita. Saat seseorang merasakan sakit, itu adalah sebuah takdir yang pahit, tapi sesuatu yang harus kita terima. Begitu juga dengan alam semesta, alam sekitar kita. Saat terjadi takdir yang tidak baik, seperti bencana longsor, banjir bandang saat ini, kita ingin mencoba melihat kenapa Allah menghadirkan hal tersebut. Itu memang ketentuan Allah, itu memang takdir Allah, itu memang keputusan Allah. Kenapa Allah mencoba kita dengan ujian tersebut? Rupanya di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mempertegas, kalau jika Anda melihat kerusakan yang terjadi, musibah yang terjadi di dalam kehidupan Anda, baik di darat atau di laut, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Musibah petaka, kerusakan yang nampak, kerusakan yang sebelumnya tidak terlihat, kemudian Allah perlihatkan kepada kita, baik itu di darat atau di laut, bima kasabat aydin nas, akibat tangan kalian, akibat perbuatan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku ingin, kata Allah, merasakan kepada kalian, aku ingin kalian merasakan daripada perbuatan tangan kalian tersebut, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar kalian merasakan efek daripada perbuatan kalian tersebut. Aku hadirkan musibah itu agar kalian kembali kepadaku. Tentu saat kita berbicara dengan gempa, saat kita berbicara dengan banjir, atau apapun musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah telah mempertegas itu akibat tangan kita. Ceritanya itu, skenario itu dari tangan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas di dalam Al-Qur'an, wal arda wada'aha lil anam. Bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kita, makhluk-makhluknya. Dan di antara makhluk Allah adalah manusia. Wal arda wada'aha lil anam. Bumi ini aku hamparkan, aku bentangkan, aku ciptakan untuk anam. Para mufassir mengatakan al-anam ay bani Adam wa kullu dhi ruhin. Bumi ini Allah ciptakan untuk semua makhluk yang bernyawa. Bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk gajah, untuk harimau,
untuk kancil, untuk singa, untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi ini diciptakan dengan seindah-indah bentuk, dengan sebaik-baik aturan. Bahkan sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan gunung, laut, hutan, semuanya Allah ciptakan. Makanya para ulama saat menafsirkan ayat surat Rum 21 tersebut, para ulama mengatakan wal kaunu khalaqaha Allah ala hay'atis salat. Bumi ini diciptakan begitu indahnya. A'addahullah liistiqbalil insani i'dadan ra'i'a. Allah ciptakan bumi ini untuk menyambut makhluknya dengan sebaik-baik penyambutan. Falan tara fiha al-fasad. Engkau tidak akan menyaksikan di bumi ini kerusakan. Engkau tidak akan menyaksikan bumi ini hal yang tidak baik. Semuanya begitu indah. Falan tara fiha al-fasad. Engkau tidak akan menyaksikan ada yang tidak baik di bumi ini. Illa ba'da an tatanawalahu yadun nasi. Kerusakan tersebut baru terjadi saat tangan-tangan usil manusia menyentuh bumi Allah yang begitu indah ini. Wate manusia coba ajaro dicukeh kuku yang nak dikoh kaya dalam hutun dikuh bumo Allah relah bumoyo. Kalau kita melihat dari tinjauan ilmu pengetahuan yang tentu Allah juga meminta kepada kita untuk mempelajari segala sesuatu. Tentu manfaat hutan, manfaat gunung, manfaat tanah ini jelas. Tapi kemudian manusia yang tidak mampu menjaga nafsunya, yang tidak mampu mengontrol nafsunya, akhirnya merusak tatanan kehidupan yang begitu indah yang ada di bumi Allah ini. Dia tebang kayu di hutan, yang padahal kayu tersebut adalah untuk menjaga air di saat Allah menurunkan hujan. Hujan adalah rahmat. Tidak mungkin hujan menjadi petaka. Al-ghaith, hujan di dalam Al-Quran Allah bahasakan dengan bahasa al-ghaithu. Yang hujan itu adalah rahmat. Allah turunkan hujan agar Allah bersihkan bumi Allah ini dari berbagai virus dan penyakit. Hujannya rahmat. Han mungkin hujannya jika azab, tidak mungkin. Tapi tiba-tiba Allah menurunkan hujan yang seharusnya menjadi rahmat, menjadi sebuah petaka besar dalam hidup kita. Akibat kejahilan, akibat nafsu yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Begitu sangat menyedihkan kaum muslimin saat efek daripada musibah tersebut dirasakan oleh mereka yang tidak melakukan. Tapi itulah ketentuan dan takdir Allah. Saat musibah turun, saat petaka terjadi, saat banjir bandang terjadi, maka semua kalian akan merasakan daripada musibah tersebut. Wattaqu, kata Allah, hati-hati dengan fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan musibah dan petaka tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja. Musibah banjir bandang dan longsor itu tidak akan menimpa mereka yang menebang kayu, yang menggali bumi Allah ini, bukan mereka. Tapi semua akan terkena efek daripada banjir bandang dan gempa tersebut. Jadi sudah sepatutnya, ibarat kata ulama, jika musibah itu terjadi maka kondisi manusia bisa saja manusia itu adalah manusia yang tidak peduli, atau manusia-manusia yang bekerja sama dengan kejahatan tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 21 tahun yang lalu musibah tersebut belum hilang dalam ingatan kita. Begitu sulit untuk kita lupakan sebuah peristiwa atau musibah walaupun dia takdir Allah. Namun saat ini kembali musibah itu terjadi. Yang bahkan sebagian besar yang antara rakyat Aceh memperkirakan sama kerugiannya dengan apa yang terjadi 21 tahun yang lalu. Tentu kita ingin kaum muslimin
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mendidik keturunan kita, mendidik anak-anak kita, baik anak-anak yang kita lahirkan dari rahim kita atau anak-anak didik kita. Kita ingin mendidik generasi ke depan adalah generasi yang mencintai bumi ini, generasi yang mencintai lingkungan ini, generasi yang berpengetahuan, generasi yang memiliki kefahaman kalau menjaga bumi Allah ini sebuah kewajiban. Wala tufsidu fil ard, kata Allah, jangan kamu rusak, jangan kamu rusak bumi Allah. Jangan saat kamu butuh sedikit uang, kemudian kamu naik ke gunung, kamu tebang kayu. Maka kita ingin mendidik generasi ke depan, generasi yang mencintai lingkungan, generasi yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepada kita, wala tufsidu, jangan kamu rusak, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, setelah Allah menciptakan bumi ini dengan begitu indah, jangan dirusak. Tapi memang begitulah ketentuan Allah, di mana Allah rupanya saat kita membaca Al-Quran menciptakan manusia dengan beraneka ragam sifat, dengan beraneka ragam karakter. Saat kita membaca Al-Quran, ada manusia yang memang kerjanya merusak. Idza tawalla fil ardi sa'a liyufsidu fiha, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Jika mereka berjalan di muka bumi Allah ini, kerja mereka hanya merusak, berlah nanggrau, merusak. Makanya dulu mungkin malaikat saat Allah ingin menciptakan manusia, terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Malaikat Allah tidak setuju Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang akan merusak? Bahkan bukan sekedar merusak, bahkan menumpahkan darah, membunuh begitu banyak nyawa yang melayang akibat terjadi banjir bandang. Seakan-akan kekhawatiran, seakan-akan ketidaksetujuan malaikat itu tepat. Walaupun Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui wahai malaikat-malaikatku daripada engkau. Tapi saat kita membaca, seakan-akan kekhawatiran itu tepat, merusak alam semesta yang begitu indah ini, sehingga terjadi banjir, longsor, dan petaka-petaka lainnya, seperti yang dikatakan oleh para ulama dan mereka-mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Kita ingin di akhir tahun 2025 ini, jika Allah masih menakdirkan kita hidup, mudah-mudahan Allah segera memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki keadaan ini menjadi lebih baik. Kita ingin hidup di tahun 2026 dengan sebaik-baik cara. Kita ingin di tahun 2006 melanjutkan kembali risalah dan misi kita, yaitu mendidik generasi-generasi Islam ini agar menjadi generasi-generasi yang mencintai bumi ini. Generasi-generasi yang dulu kita mewarisi bumi Allah ini dalam keadaan baik dari mereka orang-orang tua kita, dari nenek moyang kita, bahkan mewarisi bangsa dan negara ini dalam keadaan merdeka. Kita ingin nanti saat kita pergi pun, kita ingin mewarisi bangsa dan negara ini dalam keadaan merdeka. Kita ingin mewarisi bangsa dan negara ini dalam keadaan baik untuk generasi-generasi selanjutnya, sebagai tanda balas budi kita kepada para pahlawan atau nenek moyang kita. Kaum muslimin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi khatib dan bagi kita semua yang berada di masjid ini khususnya, dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak mendengar,
Kalau tugas kita di dunia ini bukan sekedar sujud dan rukuk saja. Baik kita fikir katanya menjadi umat Nabi sebagai hamba Allah, tagai sembahyang puasa berdeket dan haji kan. Bud katanya lebih banyak di antara ji adalah katanya terjaga rumah Allah, wabil khusus tanah Aceh, tanah Aulia nang pusaka. Terjaga. Islam pertama sekali hadir di Asia Tenggara ini dari negeri kita. Ingin kita pastikan ke depan Islam ini tetap bertahan di bumi Aceh. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat.